A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Rahmat dan salam kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya, serta yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat kelak. Para sahabat-sahabat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungannya, dijauhkan dari segala berbagai musibah, dilancarkan segala urusan-urusannya, dilimpahkan rezekinya, rezeki yang halal dan berkah, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karomah yang pertama ialah pada suatu waktu beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam suqaduf atau rumah-rumahan, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya, Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraqi al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah al-Hidayah itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Karomah yang kedua, karomah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan, masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Utsman bin Aghil bin Yahya al-Alawi. Masjid ulama dan mufti Betawi itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Kemudian beliau kedatangan anak remaja Syekh Nawawi yang menyalahkan arah kiblatnya. Saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Utsman tetap berpendirian kiblat Masjid Pekojan itu sudah benar, sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat masjidnya itu harus dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Sayyid Utsman, merangkul, dan tangan kanannya menunjuk sesuatu. Syekh Nawawi berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah, tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi remaja. Sayyid Utsman termangu dan keheranan. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariyah dengan karomah itu.
Dimanapun beliau berada, Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil beliau dan berjabat tangan sambil mencium tangannya. Ketika Sayyid Utsman ingin mencium tangannya, ditariklah tangannya Syekh Nawawi. Sayyid Utsman pun kebingungan mengapa beliau tidak mau. Sayyid Utsman pun bertanya, dan Syekh Nawawi menjawab, "Karena saya tidak pantas untuk bersalaman sambil cium begitu olehmu." Subhanallah, alangkah bagusnya akhlak beliau. Sampai saat ini, jika kita mengunjungi Masjid Pakojan, akan terlihat kiblat digeser tidak sesuai aslinya. Karomah yang ketiga, telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun, kuburannya harus digali, tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum dan tidak lapuk sedikit pun. Tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lalu berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis selalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Ma'la, Mekah, dan yang paling aneh, kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan bagus. Subhanallah. Nah, itulah sahabat-sahabat salah satu karomah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.